Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video hari ini adalah video yang berjudul tentang vektor. Bagaimana kita akan menentukan besaran vektor dan arahnya. Nah, ini adalah dua soal yang sering ditanyakan dalam pembelajaran di sekolah. Saya akan kasih contoh soal. Misalkan terdapat sumbu X dan sumbu Y. Bisa diperhatikan jika di sini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Oke, soal yang pertama saya akan kasih warna hijau aja. Di sini ada arah vektor, besarannya misalkan F-nya F1 kita kasih nama, nilainya 60, di mana sudut yang terbentuk terhadap sumbu X, terhadap X ya, yaitu 45 derajat. Lalu ada F2, besarnya kita kasih nama F2, 60 lagi. Oke, sudut yang terbentuk terhadap sumbu X 45. Oke, berikutnya kita buat soal berikutnya F3, di mana sudut yang terbentuk terhadap sumbu X ini 30 derajat. Berikutnya soal kita buat F4. Oh ya, lupa, sorry. F3 di sini kita kasih nilai misal 40 Newton. F4 di sini sama, kita kasih nilai 40 Newton. Oke, besaran sudut yang dihasilkan terhadap sumbu X adalah 30 derajat. Oke. Nah, jika ada soal seperti ini, kita akan menggunakan rumus yang akan sering digunakan adalah di mana F cos dikali cos alfa. Nah, saya akan tandai kotak ini, di mana rumus ini akan selalu sering digunakan. Oke, sebelum kita lanjut, untuk memudahkan kita dalam pengerjaan, kita isi dulu sudut-sudut yang belum terisi. Contoh, F1 ini memiliki besaran sudut terhadap sumbu X, terhadap koordinat sumbu X adalah 40 derajat. Lalu berapa besaran F1 ini terhadap sumbu Y? Karena sumbu X dan Y membentuk 90 derajat, karena sudah diketahui 45 derajat, maka di sini akan terbentuk sudut 45 derajat. Karena 45 tambah 45 itu 90. Ini saya buat di awal agar nanti kita memudahkan dalam pengerjaannya. Begitu juga, coba perhatikan yang F2. Arah F2 ini memiliki sudut terhadap sumbu X. Ini sumbu X nih, adalah 45 derajat. Maka garis ini memiliki sudut terhadap sumbu Y adalah 45 derajat. Kenapa 45? Karena sumbu X dan sumbu Y menghasilkan 90 derajat. 45 tambah 45, 90. Berikutnya, perhatikan yang F3.
arah F3 ini menghasilkan sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Maka sisanya adalah arah ini membentuk sudut sisanya terhadap sumbu Y adalah 60 derajat. Karena 60 tambah 30 adalah 90 derajat. Begitu juga dengan yang ini 60 derajat. Ini sengaja saya buat di awal untuk memudahkan nanti dalam pengerjaan soal. Baik, untuk penyelesaiannya kita harus uraikan dulu komponen-komponen F1, F2 sampai F5 ini. Oh, F5-nya belum ada ya? Oke, sorry. Soalnya tambah satu lagi ya. Ini ada F5, arahnya ke sini nih. F5 saya kasih misalkan besarannya 20 Newton. Oke. F5 20 Newton. Caranya adalah kita tentukan dulu per sumbu atau per garis sumbunya. Baik, kita coba hitung satu-satu. Nanti kita akan hitung setiap F-nya, F1, F2, sampai F5. Tapi sebelum itu, perhatikan ini adalah rumus yang akan kita gunakan. Dimana untuk menghitung terhadap sumbu X, maka F cos alfa. Sedangkan untuk sudut terhadap sumbu Y, kita menggunakan F sin alfa. Ya. Nanti rumus ini akan terus kita gunakan dalam mencari komponen-komponennya. Bapak ulangi, yang perlu diingat, terhadap sumbu X gunakan cos, terhadap sumbu Y gunakan sin. Apa maksudnya? Perhatikan ini. Kita akan cari terlebih dahulu F1-nya. Cara bacanya adalah F1 terhadap sumbu X. Kita perhatikan ini. F1 ini terhadap sumbu X. Berarti pakai yang cos. Artinya F1 dikali cos alfa. Kita masukkan F1-nya angkanya di sini diketahui Newton ya, 60 Newton. Berarti 60 dikali cos, karena ini cos atau terhadap sumbu X, maka kita lihat sudut yang dibentuk terhadap sumbu X yaitu 45 derajat. Seperti itu. Nah, kita selesaikan. 60 dikali cos 45 itu berapa sih? Ternyata kita sudah disediakan tabel. Perhatikan tabelnya, bahwa di sini sudah para ilmuwan sudah menentukan tabel sin, cos, tan 0, 30, 45, 60, 90 derajat, di mana masing-masingnya sudah ada angka untuk mempermudah. Baik, kita gunakan tabel ini. Nanti untuk selain dari derajat ini, maka bisa menggunakan kalkulator yang ada sin, cos, tan, atau ada nanti sudut istimewa yang akan dibahas di video berikutnya. Oke, kita lihat ya. Karena ini cos 45, kita lihat tabelnya. Cos 45 maka setengah akar 2. Maka kita masukkan 60 dikali setengah akar 2. Maka hasilnya 30 akar 2. Seperti itu. Kita dapat nilai F terhadap sumbu X. Lalu bagaimana F1 terhadap sumbu Y? Maksudnya apa? Perhatikan. F1 ini terhadap sumbu Y. Karena terhadap sumbu Y kita gunakan sin, maka rumus yang muncul adalah F1 dikali sin alfa. Perhatikan F1-nya 60 dikali sin, karena dia sumbu Y terhadap sumbu Y. Sumbu Y-nya sudah kita cari tadi adalah 45 derajat. Maka 60 dikali, kita lihat tabelnya, sin 45 setengah akar 2. Setengah akar 2. Maka yang dihasilkan adalah 30, 30
akar 2. Ini adalah yang didapat untuk nilai F1. Ya, Bapak ulangi, sorry tadi videonya kepotong. F1 ini terhadap sumbu Y. Karena terhadap sumbu Y itu adalah sin, maka kita menggunakan sudut terhadap sumbu Y. Maka 60 sin 45. 60 dikali setengah akar 2. Setengah akar 2 berdasarkan tadi tabel sin 45 setengah akar 2, maka totalnya adalah 30 akar 2 untuk nilai F1 terhadap Y. Berikutnya kita cari F2. Perhatikan F2. Oke, yang perlu diperhatikan, karena ini kita berubah kuadran, kita coba lihat nih catatannya ya. Nah, di sini ada tabel kuadran, di mana ini sebelah kanan atas adalah kuadran pertama, sebelah kiri kuadran kedua, kiri bawah kuadran ketiga, kanan bawah kuadran keempat. Nah, untuk kuadran pertama semua nilainya positif, sin atau cos, atau sumbu X atau sumbu Y. Sedangkan untuk kuadran kedua, sin yang positif, cos yang negatif. Perhatikan cos tadi terhadap sumbu X, Y terhadap sumbu sin terhadap sumbu Y. Maka cos pada kuadran kedua akan bernilai negatif, sedangkan sin pada kuadran kedua akan bernilai positif. Apa maksudnya? Kita perhatikan. Nah, ini F2 ini kan berada di kuadran kedua ya. 1, 2, 3, 4. Coba kita ingat lagi, kuadran kedua nilainya sin positif, cos negatif. Maka jika kita lihat F2 terhadap sumbu X, F2 terhadap sumbu X, maka rumusnya F2 dikali kalau terhadap sumbu X berarti cos alfa. Karena cos, perhatikan, karena cos maka nilainya akan menjadi min, maka di sini kita tambahkan min, maaf ya. Kita buat di bawahnya, F2 nilainya berapa? 60. Maka min 60 dikali cos 45. Cos 45, maka min 60 dikali cos 45 itu setengah akar 2. Maka hasilnya min 30 akar 2. Lalu bagaimana dengan yang F2 terhadap sumbu Y? Maka F2 dikali karena sumbu Y, maka sin alfa. Apakah positif atau negatif? Kalau lupa lihat catatannya, di mana kuadran 2 sin nilainya positif. Oleh sebab itu, kita masukkan saja angkanya. F2 60 dikali sin berapa? 45. Maka 60 dikali setengah akar 2. Hasilnya adalah 30 akar 2. Ini adalah hasil untuk F2. Lanjut. Bagaimana perhitungan untuk F3? Kita lihat F3. Gambarnya seperti ini. F3 ya. Maka rumusnya adalah terhadap sumbu X. Sumbu X yang mana? Yang atas ya. Ini X. Terhadap sumbu X, maka sudutnya yang dibentuk adalah 30 derajat. Maka di sini F3 cos alfa. Lihat F3 cos dalam kuadran ketiga. Ini kan kuadran ketiga ya. Sin dan cos bernilai negatif. Jangan lupa di sini sebagai pengingat kita beri tanda negatif. Oke, kita lihat F3-nya berapa? 40.
minus 40 dikali minus 40 dikali cos berapa? Terhadap sumbu X ya. Berarti yang ini 30 derajat. Maka minus 40 dikali, kita lihat tabelnya, cos 30 berapa? Cos 30 setengah akar 3. Setengah akar 3. Maka dihasilkan minus 20 akar 3. Ini hasil untuk F3. Begitu juga dengan yang terhadap sumbu Y terhadap sumbu Y. Ya. Karena di sini 30 terhadap sumbu X, maka terhadap sumbu Y 90. Tadi sudah saya jelaskan di depan kenapa 60 kenapa jadi 90, karena sudut ini adalah X dan Y adalah sudut siku-siku. Kalau ini 30, maka di sini 60 untuk menghasilkan 90. Maka kita masukkan minus ya, karena di kuadran 3 sin dan cos nilainya minus. Sin, kenapa sin? Karena terhadap sumbu Y. Kita masukkan F3-nya 40 minus 40 dikali sin, dikali sin berapa? Sin 60 minus 40 dikali, kita lihat tabelnya, sin 60 adalah setengah. Maka nilai di sini adalah minus 20. Oke. Ini F3. Kita lanjut ke F4. F4. Terhadap sumbu X. F4 terhadap sumbu X. Berarti rumusnya sama. F4 cos alfa. Coba cosnya ini positif atau negatif di kuadran keempat. Lihat catatannya, di kuadran keempat cosnya positif, sinnya negatif, maka tetap positif. Kita lihat F4 nilainya 40 dikali cos berapa? Terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X berarti 30 cos 30. Sudah kita dapat di atas cos 30 itu setengah akar 3. Berarti 40 dikali setengah akar 3. Artinya 20 akar 3. Kita peroleh untuk yang F4 terhadap sumbu X. F4 terhadap sumbu Y, maka sin alfa. Karena di kuadran keempat, maka bernilai negatif. Maka minus 40 sin, perhatikan, terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y itu adalah 60. Ini kan sumbu Y ya, terhadap 60. Maka minus 40 dikali sin 60 tadi sudah kita ketahui setengah, maka hasilnya minus 20. Itu untuk F4. Lalu bagaimana untuk F5? Perhatikan ini. Terakhir, F5 terhadap sumbu X. Karena F5 terhadap sumbu X ini tepat berada di garis X, maka nilainya 20. Sedangkan ini tidak terarah kemanapun, tepat di sumbu X, maka nilai Y-nya adalah 0. Nilai Y-nya adalah 0. Saya ulangin ya. Karena sumbu X atau F5 tepat berada di sumbu X, maka nilai F5 adalah 20. Dan sumbu Y-nya 0. Nah, akhirnya setelah kita mendapatkan total dari masing-masing komponen, lalu kita akan total. Cara totalnya adalah F1 ditambah F2 ditambah F3 tambah F4 ditambah F5. Ini juga Y1
ditambah Y2 bukannya 1 terhadap sumbu X, F1, F2, F3, F4, dan F5. Totalnya berapa? Mari kita hitung. Oke, baik. Lalu kita akan menghitung sigmanya. Saya ulangi. F1 untuk terhadap sumbu X ya. 30 akar 2 ditambah minus 30 akar 2 ditambah minus 20 akar 2 ditambah 20 akar 2. Coret ditambah 20, maka untuk sumbu X sigmanya mendapatkan adalah 20. Sedangkan begitu juga terhadap sumbu Y, F1 30 akar 2, 30 akar 2 ditambah jadi 60 akar 2 minus 20 akar 2 minus 20 akar 2 nih ya. Oke, sebentar nih, maaf, sin 60 ini setengah akar 3 ya. Sin 60 ini setengah akar 3. Berarti ini 20 akar minus 20 akar 3 minus 20 akar 3. 30 akar 2 dengan 30 akar 2 dikurang 20 akar 3 dikurang 20 akar 3 mendapatkan adalah 20 akar 6. Ini setelah kita hitung setiap komponennya. Lalu kita akan coba menjawab bagaimana resultan vektornya. Oke, resultan vektor bisa kita tulis rumusnya adalah R sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Kita masukkan angkanya saja. Fx, Fy yang dimaksud apa? Yang tadi kita hitung. Ini X, sigma, sigma ya. Sigmanya adalah 20. Yang untuk X, yang untuk Y adalah 20 akar 6. Mari kita masukkan ini sigma, berarti 20 kuadrat ditambah 20 akar 6 kuadrat sama dengan akar 400 ditambah 400 dikali akar 6 kuadrat yaitu 6. Maka kita lanjutkan 400 ditambah 6 kali 4 2400 sama dengan 2800. 400 ditambah 2400 sama dengan 2800. Ini bagaimana kita sederhanakan? 2800 akar 2800 jika kita sederhanakan adalah 400 dikali 7 ya kan? 7 kali 4 28. Maka R didapat akar 400 adalah 20 akar 7. Maka ini adalah resultan vektornya. Oke. Yang kedua, pertanyaan kedua yaitu arah resultannya atau arah vektornya. Oke, arah resultan vektornya kemana sih? Rumusnya adalah bisa kita gunakan tan theta. Tan theta di mana rumusnya adalah Fy dibagi Fx. Nah, Fy yang tadi kita hitung di awal, ini Fy dibagi Fx. Maka kita masukkan saja langsung Fy-nya 20 akar 6 dibagi 20. Maka kita bisa mendapatkan tan tetanya adalah akar 6.
Nah, hasil akar 6 ini kita lihat pada tabel trigonometri. Pada tabel trigonometri, akar 6 ini setara dengan 2,44 sekian. Nah, di tabel trigonometri 2,53, kisaran 2,53 itu berada di 68 derajat. Maka arah vektornya ke arah 68 derajat positif. Mungkin itu aja caranya hasil dari persoalan yang tadi kita bahas. Terima kasih. Jangan lupa di follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.